Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, subscriber, peserta, pemirsa daripada YouTube Itjen Kemenak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberikan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang paling penting dan sangat membanggakan adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Yang insya Allah ini bukan merupakan Ramadan terakhir kita, yang insya Allah bulan ini benar-benar bisa menjadi bulan titik balik daripada perjuangan kita, perbaikan diri kita, dan juga peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, tentunya kita tidak pernah lupa bahwa pada bulan Ramadan ini banyak perjuangan dan juga banyak pengorbanan yang telah dilakukan, mulai dari sejak pertama zaman Rasulullah SAW hingga kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan kita itu jatuh pada tanggal 9 bulan Ramadan. Ini artinya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang seharusnya kita isi dengan penuh semangat, bulan penuh jihad, bulan penuh perjuangan. Bukan sebaliknya, bulan yang kita penuhi, kita isi dengan bermalas-malasan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar ada ungkapan naumus shaim ibadah. Memang benar, tidurnya orang puasa saja ibadah. Tapi janganlah sampai kita ini terperangkap di dalam kalimat ini sehingga kita bermalas-malasan selama bulan Ramadan ini. Memang benar kita merasakan lapar, kita merasakan dahaga, tetapi justru inilah perjuangan kita. Jangan sampai rasa lapar dan dahaga ini hanya sekedar menjadi rasa lapar dan dahaga saja, tanpa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terus akhirnya kita penuhi dengan tidur dari pagi sampai sore. Jangan. Justru kita harus benar-benar mengisinya dengan penuh perjuangan, dengan jihad. Kalaupun kita tidak bisa berjihad dengan anggota badan kita, maka kita bisa berjihad dengan berdoa, dengan secara batin. Kita mendukung saudara-saudara kita sesama muslim dan juga orang-orang beriman. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih ingat jelas di dalam ingatan kita bahwa perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Tidak hanya perang Badar, jadi kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Ramadan itu senantiasa, itu selalu penuh dengan muatan-muatan perjuangan. Contoh yang paling sering kita dengar di dalam bulan Ramadan itu adalah turunnya wahyu atau turunnya Al-Quran, nuzulul Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Tentunya kita masih ingat bagaimana pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana perjuangan Rasulullah menghindari siksaan, menghindari cobaan dari kaum kafir Quraisy Mekah, hingga beliau bersama Abu Bakar, hingga beliau bertahanus di dalam Gua Hira. Jamaah tahu bagaimana Gua Hira itu? Kalau nanti shaimin shaimat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah ke Makkah Madinah, maka sempatkanlah ke Gua Hira. Disitulah kita akan bisa merasakan bagaimana perjuangan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana gua itu yang begitu tinggi. Kalau sekarang sudah enak, sudah ada tangga-tangga sudah dibuatkan sampai di Gua Hira. Tapi kalau kita bisa menapaktilasi Gua Hira ini, maka kita bisa merasakan bagaimana sulitnya perjuangan, bagaimana sulitnya perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad SAW.
Ini baru dari nuzulul Quran. Jadi berawal dari perjuangan dan kesulitan yang dihadapi Rasulullah SAW hingga akhirnya turunlah wahyu pertama kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama yang turun adalah baginda Nabi kita disuruh untuk berbicara, untuk membaca, baik membaca dalam artian secara tekstual maupun membaca dalam artian lebih luas, yaitu kita bertadabur, kita melihat seluruh fenomena yang ada di dalam dunia ini dan kita mengambil ibrahnya. Ini yang pertama adalah nuzulul Quran. Kemudian yang kedua, terjadinya perang Badar di bulan Ramadan. Perang Badar ini merupakan perang yang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Di dalam perang Badar ini pada bulan Ramadan ini Allah memberikan kita kemenangan, dan insya Allah ini menjadi titik balik perjuangan daripada kaum muslimin. Tentunya yang namanya peperangan pasti banyak terjadi perjuangan. Jadi dalam berperang itu kita tidak hanya sekedar maju ke medan perang membawa senjata melawan musuh, bukan. Tetapi di dalam perang ini juga kita sudah harus siap meninggalkan keluarga kita meninggalkan harta kita meninggalkan anak-anak kita, dan segalanya kita tujukan, kita niatkan untuk berjihad fisabilillah. Kemudian yang terakhir, kejadian yang terakhir itu adalah Fathu Mekah atau kemenangan di kota Mekah. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam waktu yang begitu lama. Setelah banyak kesulitan di Makkah, kemudian banyak perjuangan di Madinah, bahkan sempat pada waktu perjanjian Hudaybiyah kita merasakan, dan Rasulullah SAW juga dikritik dikarenakan yang terkesan bahwa isi dari perjanjian itu merugikan kaum muslimin, hingga akhirnya Allah berikan kemenangan Fathu Makkah. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Inilah bentuk perjuangan dan jihad yang harus bisa kita napaktilasi, bahwa di bulan Ramadan ini adalah sebenarnya syahrul jihad, bulan jihad, bulan penuh perjuangan, bukan bulan yang diisi dengan bermalas-malasan. Boleh tidur, tapi jangan lama-lama, oke? Cukup 1 jam, 2 jam, setelah itu kita isi dengan beribadah, kita isi dengan bekerja, kita isi dengan apapun yang semuanya kita niatkan kepada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan pada bulan Ramadan ini Allah telah menjanjikan kepada kita yang jelas-jelas itu adalah bahwa pada bulan Ramadan ini futihat abwabul jannah, semua pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Nah, kalau ini kita sudah enak, neraka aja, pintu neraka aja sudah ditutup, maka tidak usah kita paksa. Tidak usah juga kita mendekati pintu itu terus kita menunggu di depan pintu, menunggu buka, tidak usah. Jadi kita harus datangi abwabul jannah, pintu-pintu surga ini yang begitu banyak di dalam kehidupan kita, harus kita datangi, harus kita masuki. Jadi pintu surga sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau kita berjalan pelan tetap masuk, mau kita berjalan cepat juga pasti masuk. Tinggal kita mau pilih yang mana, segera sampai surga dengan cepat atau sampai surga lebih lambat. Itu pilihan ada di kita. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa pasufidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Maka jika setan saya sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita paksa belenggu ini kita buka, ya. Belenggu ini harus tetap kita pertahankan, kalau bisa malah kita memperkuat belenggu setan ini agar ibadah kita makin nikmat, makin nyaman, makin khusyuk di bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hakikat daripada bulan Ramadan yang harus benar-benar bisa kita terapkan dalam diri kita. Jangan sampai bulan Ramadan ini, jangan sampai kita menyesal bahwa ternyata ini adalah bulan Ramadan kita dan kita belum mengisinya dengan penuh perjuangan dan penuh jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh perjuangan, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas itu menguasai diri kita. Jangan turuti hawa nafsu kita. Memang yang namanya tidur itu emang nyaman, ya, enak.
Jadi tidak berasa lapar, tidak berasa anget. Terus tiba-tiba nggak berasa, tahu-tahu sudah maghrib ya, sudah buka. Tapi itu jangan dituruti. Turutilah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah dengan jihad yang kita lakukan ini, Allah memberikan kita kesempatan lagi untuk dapat bertemu di bulan Ramadan yang selanjutnya, dan Allah janjikan, Allah bukakan pintu surga untuk kita sehingga kita benar-benar mendapat keridhaan Allah dan surga yang nanti di akhirat. Amin Allahumma. Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.